Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggota pertama Rafil Nur Aditya dengan NIM belakang 200, 2 Rifa Nur Alifah dengan NIM belakang 205, 3 Trinas Isti Siami Wulansari dengan NIM belakang 211, keempat Zidni Fauza dengan NIM belakang 219. Kami di sini akan menerangkan kembali materi diferensiasi fungsi sederhana. Pertama, nilai ekstrim fungsi sederhana. Nilai ekstrim misal diberikan fx dan titik AB merupakan titik puncak, titik maksimum atau minimum. Maka garis singgung kurva di titik A, B akan sejajar sumbu X atau mempunyai gradien M sama dengan 0, A sama dengan 0. Titik AB disebut titik ekstrim. Nilai X sama dengan A disebut nilai stasioner. Sedangkan nilai Y sama dengan B disebut nilai ekstrim. Nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai FA disebut nilai ekstrim maksimum pada lambang 1 bila FA lebih dari Fx untuk setiap X anggota dari 1. Sedangkan nilai FA disebut nilai ekstrim minimum pada selang 1 bila FA kurang dari Fx untuk setiap X anggota 1. Yang selanjutnya, untuk menentukan jenis nilai ekstrim, maksimum atau minimum dari fungsi f dalam kurung x dapat dilakukan dengan uji turunan kedua sebagai berikut. Tentukan turunan pertama dan kedua f aksen dalam kurung x dan f dalam kurung x. Tentukan titik stasioner, yaitu pembuat 0 dari turunan pertama dalam kurung f aksen dalam kurung a sama dengan 0. Misalkan nilai stasioner adalah X sama dengan A. Nilai F dalam kurung A merupakan nilai maksimum bila F aksen A lebih kecil dari 0. Sedangkan nilai F dalam kurung A merupakan nilai minimum bila F aksen A lebih besar dari 0. Contohnya, tentukan nilai ekstrim dan jenis dari fungsi fx sama dengan x aksen 4 plus 2x aksen x tambah x aksen 2 min 5. Jawabnya x sama dengan min 1, x sama dengan setengah, dan x sama dengan 0. Turunan keduanya f aksen x sama dengan 12 x aksen 2 tambah 12x plus 2. Untuk x sama dengan min 1, f aksen min 1 sama dengan 2, dan fungsinya menyampai minimum dengan nilai minimum f dalam kurung min 1 sama dengan min 5. Untuk x sama dengan min 1 dalam kurung 2, f aksen dalam kurung setengah sampai dengan 1, dan fungsinya menjadi maksimum dengan nilai maksimum f dalam kurung setengah sama dengan 4/15/6. Untuk x sama dengan 0, f aksennya dalam kurung 0 sama dengan 2, dan fungsinya mencapai minimum dengan nilai minimum f dalam kurung sama dengan min 5. Elastis permintaan atau istilah yang lengkap, elastis harga permintaan, price elasticity of demand, ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jadi merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan perubahan jumlah permintaan sama dengan F atau P, maka elastis permintaannya, ini contohnya, ND itu untuk rata-rata permintaan, delta H untuk perubahan jumlah permintaan, per delta P untuk perubahan
harga barang sama dengan HID perubahan jumlah koefisien kuadrat per delta P perubahan harga barang sama dengan lim delta Hi artinya perubahan jumlah permintaan garing perubahan jumlah permintaan per delta P artinya perubahan harga barang sama dengan DHI D per DP sama dengan HID P per HID, di mana DHID atau DP tak lain adalah HID atau FP. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastis apabila ND satu elastis uniter. Jika ND satu barang yang permintaannya elastis mengisyaratkan bahwa jika barang tersebut berubah secara persentase tertentu maka permintaan terhadapnya akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 9 minta maaf atas kesalahan kami dalam penyampaian materi mengenai diferensiasi fungsi sederhana kemarin. Dalam video ini kami akan mencoba menjelaskan ulang mengenai bab tersebut dan semoga apa yang kami sampaikan dapat teman-teman pahami. Di sini saya dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran atau istilah lengkapnya elastisitas harga penawaran, price elasticity of supply, adalah istilah ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Jadi, elastisitas penawaran merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap persentase perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan F ke P, maka QS itu kan penawaran, P itu harga, price. Maka elastisitas penawarannya ya ini sama dengan persenan dari delta QS atau selisih dari QS per persenan delta P atau selisih dari P harga dengan EQS per EP. Elastisitas QS per sebenarnya limit delta P muncul 0 delta QS per QS per delta P per P sama dengan delta QS per delta P dikali P per QS, di mana delta QS per DP tak lain adalah QS atau FP. Nah ini ada contoh kasusnya. Fungsi penawaran suatu barang dicerminkan oleh QS min 200 plus 7P kuadrat. Berapa elastisitas penawarannya pada tingkat harga P10 dan P15. Nah ini diketahui QS min 200 plus 7P kuadrat. Nah di sini tadi QS itu sama dengan delta QS per delta P sama dengan FP. Jadi delta QS per delta P itu sama dengan QS atau FP. Nah QS sama dengan delta QS per delta P itu sama dengan FP. Ini ketahui P nya 14P dari ini. Kemudian masukkan ke rumusnya, NS sama dengan delta QS per delta P dikali P per QS sama dengan delta QS per DP. Dengan diketahui ini tadi 14P dikali P per QS, QS nya min 200 plus 7P kuadrat. Ya, jadi pada tingkat harga P10
ini B nya diganti dengan 10. 14 kali 10 dikali 10 per min 200 tambah 7 10 kuadrat, hasilnya ini 140 kali 10 per min 200 plus 700 sama dengan 2,8. Sedangkan pada tingkat harga P sama dengan 15, yaitu 14P, P nya diganti 15, 14 kali 15 kali 15 per min 200 plus 7 kali 15 kuadrat, itu hasilnya ini 210 kali 15 per min 200 plus 1525 sama dengan 2,3. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Jika masih ada kurangnya dalam penyampaian materi, mohon maaf dan terima kasih.